Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4012, Pertempuran dengan Malaikat. Situasi yang sama terjadi di sekitar puncak Sensia. Beberapa ras atau individu yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya dipaksa keluar. Beberapa dari mereka ikut menyerang, sementara yang lain memilih mundur. Tidak dapat dihindari bahwa Luming dan 3 orang lainnya ditemukan. Keluar dari sini. Asyik, suara dingin terdengar. Kemudian, cahaya suci yang cemerlang menebas tempat Luming dan yang lainnya bersembunyi. Mereka berdua hanya bisa mundur cepat dan melesat ke udara. Mengapa 2 orang, bukan 3? Ini karena Dandan telah pergi ketika ras-ras utama sedang berperang melawan iblis-iblis jahat. Dia memberitahu Luming dan Ling Yue bahwa dia perlu menyiapkan susunan dalam kegelapan. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Luming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Yang menyerang mereka tak lain adalah ras malaikat, yakni malaikat bersayap 10 laki-laki, Lafide. Ketika Lafide melihat Luming dan Ling Yue, dia jelas tertegun sejenak. Kemudian, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Muyun, Ling Yue, itu kamu. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa lari kali ini. Rafael tertawa terbahak-bahak, niat membunuhnya setajam pisau. Para malaikat bertugas di area ini, jadi mereka semua tersebar di sekitar. Ketika mereka mendengar suara Rafael, mereka semua menoleh dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya suci dan bergegas mendekat. Ekspresi Luming tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jadi itu kamu. Kamu belum mati. Sayang sekali. Di masa lalu, Luming dan yang lainnya mengandalkan formasi Dandan untuk keluar dari pengepungan yang ketat, meninggalkan para malaikat ini kepada para iblis. Tampaknya pada akhirnya, para malaikat berhasil keluar. Suara mendesing. Pada saat itu, setidaknya ada beberapa lusin malaikat mengelilingi Luming dan Ling Yue. Itu mereka, terkutuk. Kali ini, kita akan mencabik-cabik mereka menjadi ribuan keping. Beraninya mereka menipu kita. Raungan marah terdengar. Banyak jenius dari ras malaikat menatap Luming dan Lin Feng dengan niat membunuh. Saat itu, mereka ditipu oleh Luming dan yang lainnya. Mereka dikepung oleh sekelompok iblis yang kuat. Meskipun mereka berhasil melarikan diri pada akhirnya, mereka menderita kerugian besar. Beberapa malaikat menjadi makanan bagi para iblis. Orang-orang ini telah lama membenci Luming dan Ling Yue sampai ke akar-akarnya. Sepertinya banyak dari kalian yang lolos. Sayang sekali, sayang sekali. Luming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bocah, kau cari mati saja. Bunuh. Rafael meraung dan mengeluarkan senjatanya, pedang malaikat. Asyik, pedang malaikat itu memancarkan aura yang kuat dan seberkas cahaya pedang menebas Luming. Dia tahu kekuatan tempur Luming. Oleh karena itu, dia mengeluarkan senjata pembunuhnya saat dia bergerak, melepaskan kekuatan tempur Kaisar Surgawi tingkat 9. Namun, kali ini, Luming tidak mengeluarkan tongkat sihir es, melainkan mutiara angin yang ganas. Ketika tingkat kultivasi Luming menembus ke alam Kaisar Surgawi tingkat kedua, dia dapat mengeluarkan angin kencang yang lebih kuat dari mutiara angin kencang yang ganas, kekuatannya mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Mutiara angin kencang sangat hemat energi saat digunakan. Dengan cara ini, daya tahan Luming dalam pertempuran akan meningkat pesat. Wus! Dari manik badai itu, badai menyapu dan berubah menjadi tornado, menggelinding ke arah pedang malaikat Lafade. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, tornado yang terbentuk oleh angin kencang itu bertabrakan dengan pedang malaikat, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Kemudian angin kencang itu menghilang, dan sosok Lafide terdorong mundur. Sialan, serang. Ayo serang bersama dan bunuh orang ini. Rafael berteriak. Membunuh. Banyak jenius dari ras malaikat melancarkan gerakan mereka. Semua jenis cahaya suci membanjiri Luming. Di antara mereka, ada beberapa yang dapat mengeluarkan kekuatan tempur seorang kaisar surgawi tingkat ke-9. Tidak semua orang memiliki senjata pemusnah massal, tetapi beberapa dari mereka memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Beberapa berada di alam kaisar surgawi tingkat 7, beberapa berada di alam kaisar surgawi tingkat 8, dan dengan kemampuan bertarung di atas level mereka, kekuatan tempur mereka telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat 9. Blokir itu. Luming mengaktifkan mutiara angin kencang dengan sekuat tenaga.
Hembusan angin kencang terus-menerus keluar dari mutiara angin kencang, membentuk dinding angin melingkar di sekelilingnya. Ledakan-ledakan, serangan itu mendarat di dinding angin, menyebabkannya berguncang hebat dan bahkan mulai runtuh. Namun, Luming menciptakan hembusan angin kencang lainnya dan terus membentuk dinding angin. Dinding angin yang terus-menerus menghalangi ras malaikat. Pada saat ini, Ling Yuwei mulai bergerak. Busur Raja Peri yang berlumuran darah muncul di tangannya. Suara mendesing. Sebuah anak panah menembus udara menuju seorang malaikat. Malaikat itu adalah malaikat bersayap 8, tetapi ia berada di tingkat ke-7 alam Kaisar Surgawi. Kekuatan tempurnya berada di tingkat ke-9. Akan tetapi, dia sama sekali tidak dapat menangkis anak panah Ling Yuwei. Aduh! Anak panah itu menembus serangannya dan langsung menembus tubuhnya. Bagian bawah tubuhnya hancur berkeping-keping, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terluka parah. Kekuatan serangannya, bagaimana dia bisa begitu kuat? Yang lainnya terkejut. Pada saat yang sama, Ling Yuwei menembakkan anak panah lainnya. Anak panah ini ditujukan ke arah Lafeide. Apa? Lafeide terkejut. Dia menebas dengan pedang malaikatnya dan bertabrakan dengan anak panah, tetapi tidak ada gunanya. Dengan suara ledakan, tubuhnya bergetar hebat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa memegang pedang malaikat itu dan terbang keluar. Anak panah itu menembus tubuhnya dan dia berteriak ketika tubuhnya meledak, hanya menyisakan kepalanya. Dia belum mati. Dia mundur ketakutan, matanya dipenuhi ketakutan. Kekuatannya sebagian besar bergantung pada senjata pemusnah massalnya, yang telah dihancurkan oleh anak panah itu. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertahan dari anak panah Ling Yuwei, yang sudah menjadi tanda vitalitasnya yang kuat. Ling Yuwei menarik busurnya lagi, masih membidik Lafide. Dia punya kesan buruk tentangnya dan ingin membunuhnya dengan satu anak panah. Suara mendesing. Anak panah hijau itu terbang dan sekali lagi melesat ke arah Rafael. Kali ini, jika Rafael ditembak, dia pasti akan mati. Pada saat ini, gelombang pedang berbentuk salib perak melesat keluar dan mengenai anak panah Ling Yuwei. Itu benar-benar menghalangi anak panah itu. Lalu, sosok malaikat muncul. Malaikat itu adalah malaikat bersayap 8, tetapi kultivasinya sangat kuat. Dia telah mencapai alam Kaisar Surgawi tingkat 8. Malaikat bersayap 8 di alam Kaisar Surgawi tingkat 8 dapat bertarung 2 tingkat lebih tinggi. Kekuatannya sudah jauh di atas Kaisar Surgawi tingkat 9 biasa. Beraninya kau. Kau ingin membunuh orang-orang dari ras malaikatku. Kau mencari kematian. Pemuda dari ras malaikat itu mendengus dingin. Pedang suci di tangannya terus-menerus menebas dinding angin yang telah didirikan Lu Ming dengan angin kencang. Ledakan, ledakan, ledakan. Dinding angin bergetar hebat sebelum terbelah oleh cahaya pedang. Pedang Qi yang mengerikan menutupi langit dan bumi saat menuju Ling Yuwei. Ling Yuwei telah menembakkan beberapa anak panah dengan sekuat tenaga, dan napasnya sedikit tidak stabil. Sulit baginya untuk menghindarinya. Pada saat ini, Lu Ming tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan tongkat sihir esnya dan menghancurkannya, menghancurkan aura pedang pria itu. Membunuh. Lu Ming berteriak. Tongkat es misterius itu membesar hingga seukuran gunung dan menghantam malaikat itu. Malaikat itu pun menyerbu ke depan dan melontarkan seberkas cahaya pedang. Bab 4013, Lautan Berwarna Merah Darah. Lu Ming dan Malaikat Bersayap 8 menggunakan serangan terkuat mereka untuk melawan. Tongkat mistik es yang sebesar gunung dan cahaya pedang putih bersih saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, keduanya terdorong mundur. Mereka sama-sama cocok. Setelah Lu Ming mengaktifkan tongkat mistik es dengan sekuat tenaganya, daya ledaknya serupa dengan Malaikat Bersayap 8. Sialan, mereka berdua berhasil menerobos. Sungguh kekuatan pertempuran yang mengerikan. Di sekitarnya, beberapa malaikat yang belum pernah berurusan dengan Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya sangat terkejut. Kultivasinya hanya pada tingkat kedua dari alam Kaisar Surgawi. Bahkan jika dia memiliki senjata pembunuh yang hebat, dia seharusnya tidak begitu kuat. Bukan hanya para malaikat, orang-orang dari ras lain di arah lain juga merasa khawatir. Mereka menoleh. Orang ini berhasil menerobos lagi. Mata Dewa Pertempuran Yuan Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah menerobos ke ranah Kaisar Surgawi pada saat yang sama dengan Lu Ming. Namun, dia mendapat dukungan dari sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari suku Sein Pertempuran.
Dia masih selangkah lagi untuk menerobos ke ranah Kaisar Surgawi tingkat kedua. Lu Ming sebenarnya telah menerobos sebelum dia. Menarik, ini benar-benar menarik. Saya tidak akan ketinggalan. Yuan Wen menyeringai, dan matanya penuh dengan niat bertarung. Adapun yang lainnya, mereka hanya bisa merasakan keterkejutan. Itu penggembala awan, kekuatan yang luar biasa. Lalu, berapa level senjata suci di tanganmu? Orang-orang ini berdiskusi dengan bersemangat. Pada saat ini, Lu Ming melancarkan serangan lagi. Momentum tongkat es misterius itu bagaikan pelangi saat menghantam lagi. Malaikat bersayap 8 dari klan malaikat mengacungkan pedangnya untuk menghadapi musuh. Namun, malaikat lainnya berada dalam posisi yang canggung. Mereka ingin menyerang Ling Yuwei, tetapi ketika mereka melihat anak panahnya mengarah ke mereka, mereka terkejut dan mundur. Anak panah Ling Yuwei terlalu kuat, hampir dapat dipastikan akan membunuh. Tidak ada seorang pun yang memiliki keyakinan untuk menghalanginya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki keyakinan untuk tidak mati setelah menghalanginya. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi sasaran panah Ling Yuwei akan mundur karena terkejut. Untuk sesaat, tidak ada satupun malaikat yang berani menyerang Ling Yuwei. Pada akhirnya, anak panah Ling Yuwei diarahkan ke malaikat bersayap 8 yang sedang bertarung dengan Lu Ming. Malaikat bersayap 8 pun terkejut. Anak panah Ling Yuwei, dia baru saja menghadapinya secara langsung, kekuatannya sangat mengejutkan, dan dia hampir tidak bisa menangkisnya. Pada saat itu, dia sedang melawan Lu Ming dengan sekuat tenaga. Jika Ling Yuwei menyerangnya, dia tidak yakin bisa menghentikannya. Oleh karena itu, semua bulu kuduknya berdiri tegak dan rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Setelah bertukar pukulan dengan Lu Ming, dia mundur dengan cepat, memberi jarak antara dia dan Lu Ming serta Ling Yuwei. Ling Yuwei dan Lu Ming berkumpul bersama. Mereka menatap para malaikat dengan dingin dan tidak mengejar mereka. Mereka berdua mengandalkan senjata pembunuh mereka untuk memiliki kehebatan pertempuran seperti itu, tetapi mereka tidak bisa bertahan lama. Meskipun mereka berdua memiliki keyakinan untuk membunuh malaikat yang paling kuat, mereka juga akan menghadapi situasi kelelahan yang canggung. Saat ini, ada banyak ahli di sekitarnya. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, itu akan sangat berbahaya. Karena itu mereka berdua tidak mengejarnya. Para anggota klan malaikat tidak berani bergerak. Wajah mereka semua merah saat mereka menatap Lu Ming dan Ling Yuwei dengan niat membunuh. Kali ini, sungguh memalukan. Ada begitu banyak orang yang menyerang Lu Ming dan pacarnya, tetapi mereka sangat malu sehingga tidak berani menyerang. Sungguh memalukan. Mereka membenci Lu Ming dan Ling Yuwei sampai ke akar-akarnya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha, hebat, hebat. Kakakmu, baru beberapa hari kita tidak bertemu, tapi kamu makin hebat saja. Suara tawa keras memecah keheningan. Dewa Perang Yuan Wen lah yang membawa orang-orang dari suku Sein perang. Saudara Dewa Pertempuran, Lu Ming menangkupkan tinjunya. Kalau kalian para malaikat tidak berani menyerang, mundur saja, kalian sekumpulan sampah. Yuan Wen melirik para malaikat dengan jijik. Yuan Wen sang Dewa Perang, kau. Apa artinya ini? Para malaikat pun murka dan melotot ke arah Yuan Wen. Namun, sebagai salah satu dari 10 ras teratas, Yuan Wen tidak takut dengan ras malaikat. Dia berkata dengan nada meremehkan, apa yang salah? Jika kamu ingin bertarung, datanglah. Kau pikir kami tidak berani? Aku akan memusnahkan kalian terlebih dahulu. Malaikat itu sangat marah dan tubuhnya diselimuti cahaya suci. Namun, orang-orang dari suku Sein pertempuran sama sekali tidak takut pada mereka. Masing-masing dari mereka menunjukkan niat bertempur yang kuat saat mereka mengeluarkan senjata suci mereka. Seolah-olah mereka akan memulai pertarungan kapan saja. Perang antara dua ras 10 teratas segera dimulai. Amitabha, semua orang, harap tenang. Tujuan kita bersama sekarang adalah mengalahkan setan jahat. Makhluk hidup yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan melangkah maju. Ini adalah anggota sejati ras Buddha. Bagian atas kepalanya dipenuhi cahaya Buddha, dan auranya tak terduga. Benar sekali, sekarang bukan saatnya untuk pertikaian internal. Makhluk hidup yang terbungkus jubah hitam berjalan keluar. Tubuhnya seperti ilusi, dan terus berputar. Semua orang mengenalinya. Dia adalah seorang jenius yang kuat dari ras jiwa, salah satu dari 10 ras teratas. Kemudian, para teladan dari 10 ras teratas lainnya juga mencoba membujuknya.
Dengan begitu banyak orang yang membujuk mereka, ras malaikat akhirnya mendengus. Mereka menemukan jalan keluar dan menarik kembali aura mereka. Mereka tidak menyerang. Pertanyaannya, kalaupun mereka melakukannya, mereka tidak punya keyakinan untuk melawan suku Sein tempur. Saudaraku, Putri Elf, kalian berdua kuat. Bagaimana kalau bergabung dengan kami untuk melawan iblis jahat? Tatapan Dewa Pertempuran Yuan Wen beralih ke Lu Ming dan Ling Yuwei. Tentu saja bisa, Lu Ming dan Ling Yuwei keduanya mengangguk. Sebelumnya, mereka ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau dan meraup keuntungan. Namun, karena mereka telah ditemukan, jelaslah bahwa mereka tidak mungkin menjadi nelayan. Namun, mereka berdua tidak berencana untuk pergi. Dalam hal ini, bergabung dengan orang-orang ini dan bekerja sama adalah rencana terbaik. Bagus, haha, dengan kalian berdua bergabung dengan kami, peluang kita akan lebih besar. Yuan Wen berkata sambil tersenyum. Malaikat itu mendengus dingin, wajahnya tidak senang. Badai telah reda. Tidak lama kemudian, lingkungan sekitar puncak Fajar Surgawi benar-benar bersih. Orang-orang, iblis, dan setan yang bersembunyi di kegelapan bergabung dengan pasukan dan bergabung atau meninggalkan tempat ini jauh-jauh. Kemudian, semua orang memandang puncak Fajar Suci dari jauh dan mulai menunggu. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. 2 hari kemudian. Asyik, di kejauhan, cahaya merah darah mendekat dengan cepat pada kecepatan yang mencengangkan. Semua orang hanya bisa melihat kilatan cahaya darah di kejauhan. Pada saat berikutnya, seorang pemuda berlumuran darah muncul tidak jauh dari sana. Itu jubah merah. Seseorang berseru. Banyak orang yang jantungnya berdebar kencang dan pupil matanya mengecil. Itu karena Crimson Cloaksi sangat terkenal. Bisa dikatakan namanya mengguncang jagat raya. Itu karena dia adalah salah satu kandidat untuk daftar kebanggaan surga alam semesta, seperti Yin Jiuling. Namun, kultivasinya jauh lebih kuat daripada Yin Jiuling. Kultivasi Changming yang berpakaian berdarah telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat 7. Dengan kekuatan tempurnya yang dahsyat, kaisar surgawi tingkat 9 biasa bagaikan semut baginya. Tak heran jika para vampir begitu percaya diri, mengatakan bahwa asalkan orang yang mereka nantikan datang, mereka pasti bisa mengalahkan pasukan iblis jahat. Bab 4014, 10.000 susunan pembantaian Dewa Iblis. Dia tampak sangat muda dan wajahnya agak pucat. Dia sangat tampan namun dingin. Tubuhnya diselimuti cahaya merah darah pekat, seolah dia lahir dari darah. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari ras darah. Jika bukan karena kultivasinya yang tidak memadai, dia mungkin akan mampu menantang daftar kebanggaan surga di alam semesta. Darah roh iblis jahat ada di puncak Fajar Surgawi itu. Dia berdiri di udara, tinggi di angkasa, menatap semua orang. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan hal itu. Meskipun ada orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, mereka masih jauh tertinggal dalam hal kekuatan dan potensi tempur. Mereka semua berada di puncak Fajar Surgawi. Namun, ada banyak ahli iblis yang tersembunyi di puncak Fajar Surgawi. Ada lebih dari 200 binatang iblis alam kaisar surgawi tingkat ke-9. Salah satu keajaiban klan darah menjawab. Kaisar surgawi tingkat 9. Hehehe. Jubah merah Changming terkekeh dan menatap puncak Fajar Suci dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melangkah ke udara dan menuju ke puncak. Dengan beberapa langkah saja, ia sudah dekat dengan puncak Fajar Suci. Jubah merah akan menyerang. Cepat, ayo serang juga. Ayo serang bersama dan bantu dia. Banyak orang berteriak saat mereka terbang menuju puncak Fajar Surgawi. Ada yang berkata bahwa mereka menolong lelaki itu, tetapi sebenarnya mereka takut kalau lelaki itu akan memonopoli darah roh iblis jahat. Changming yang berpakaian darah mencibir dan tidak peduli. Dia terus melangkah maju dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya darah yang mengejutkan. Membunuh. Pada saat ini, teriakan pertempuran yang dahsyat datang dari dalam puncak Fajar Suci saat pasukan iblis menyerbu keluar. Pasukan ini terdiri dari lebih dari 200 iblis ke-9, lebih dari 1000 iblis ke-8, dan beberapa ribu iblis ke-7. Kekuatan mereka yang mengerikan membuat dunia bergetar. Wus, wus, wus. Ki iblis mengembun menjadi suatu serangan, bagaikan gelombang badai, dan menyerbu ke arah lautan biru yang diselimuti darah. Menghadapi serangan seperti itu,
bahkan kabut berdarah harus berhenti dan menunjukkan ekspresi serius. Asyik, pada saat berikutnya, tubuh Crimson Cloak tiba-tiba hancur dan berubah menjadi Crimson Shadow yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan berwarna darah itu berkedip-kedip terus-menerus dan menghindari serangan iblis jahat satu persatu. Membunuh. Pada saat ini, para ahli dari berbagai ras juga telah tiba. Semua jenis serangan meledak dan bertabrakan dengan para ahli iblis jahat. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Bayangan yang telah berubah menjadi Archean Phoenix berjubah darah itu segera menghilang. Sosoknya melesat dan ia menyerbu pasukan iblis. Membunuh. Membunuh. Seketika, dua kaisar iblis tingkat 9 menebas pria itu dengan bilah iblis mereka. Mati. Tanpa disadari, sebuah pedang berdarah telah muncul di tangan laki-laki berpakaian berdarah itu. Pedang darah ini tipis dan panjang, tetapi sangat tajam. Pedang ini juga mengeluarkan bau darah yang kuat. Pedang darah itu menebas dengan keras. Dua sinar cahaya pedang berwarna merah darah menyala dan menghilang. Kemudian, cahaya pedang dari dua iblis alam kaisar surgawi tingkat 9 menghilang. Tubuh mereka menegang di udara, tak bergerak. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Kemudian, tubuh kedua iblis alam kaisar surgawi tingkat 9 itu mengerut dan berubah menjadi mumi. Cahaya merah darah di pedang di tangan si jubah merah menjadi lebih intens. Darah iblis jahat itu tidak enak rasanya, tetapi energinya sangat kuat. Kalau begitu, aku akan membunuh beberapa lagi. Changming berjubah merah terkekeh dan melangkah maju, pedang darahnya terus-menerus menebas. Dengan kilatan cahaya darah, kaisar iblis tingkat 9 lainnya terbunuh. Pakaian merah darahnya diambil, dan dia berubah menjadi mayat kering. Tak ada satupun kaisar iblis tingkat 9 yang mampu menandingi lautan luas berjubah darah. Pria berjubah merah itu menyerang ke depan. Hanya dalam sekejap, lebih dari 20 kaisar dewa tingkat 9 dan lebih dari 50 kaisar dewa tingkat 8 telah tewas di tangannya. Mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Luar biasa. Semua paragon di sekitarnya terkejut. Apakah ini kekuatan tempur seorang kandidat dalam daftar pahlawan alam semesta? Meskipun dia hanya berada di level ke-7 alam kaisar abadi, membunuh seorang ahli kaisar abadi level ke-9 semudah memotong melon dan sayuran. Dampak visualnya terlalu kuat. Adapun para iblis jahat itu, mereka ketakutan. Ketika mereka melihat pria berjubah merah, mata mereka dipenuhi rasa takut. Ketika mereka melihat pria berjubah merah itu menyerbu, mereka mundur satu demi satu. Formasi tentara iblis sedang kacau balau. Lu Ming dan Ling Yue berbaur dengan kerumunan dan melawan para iblis. Perhatian mereka juga tertuju pada awan gelap dengan pakaian berdarah. Itu sangat kuat. Ekspresi Lu Ming serius. Pria berjubah darah ini sangat kuat. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan tongkat es misterius itu dengan sekuat tenaga, dia jelas bukan tandingannya. Lagi pula, bagaimana mungkin orang kesayangan surga seperti lelaki berjubah darah itu tidak memiliki senjata pembunuh yang ampuh? Dia tidak menggunakannya. Di puncak fajar surgawi, Sang Samoro pun tengah memperhatikan medan perang di luar. Pangeran, monster dengan kekuatan tempur yang mengerikan telah datang ke alam semesta yang sunyi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang menteri iblis melapor kepada Samoro. Sudut mulut si Samoro melengkung membentuk senyum dingin. Pandangannya menyapu jubah merah, lalu ke Lu Ming, Ling Yue, dan Yuan Wen, sang dewa perang. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Ikan besar telah memakan umpannya. Apa yang seharusnya datang sudah ada di sini. Sekarang, sampaikan perintahnya. Semua pasukan harus maju dan menghancurkan 10.000 formasi pembantai Dewa Iblis. Bunuh. Perintah Samoro dengan dingin. Ya, Menteri Iblis menerima perintah itu dan memperlihatkan ekspresi gembira. Apakah akhirnya akan dimulai? Mari kita lihat seberapa sombongnya makhluk-makhluk dari alam semesta purba itu ketika barisan pembantai 10.000 Dewa Iblis keluar. Asyik. Samoro berdiri dan melangkah ke udara. Ia melayang di langit di atas puncak fajar yang suci dan aura yang dahsyat meledak. Membunuh. Teriakan perang yang memekakkan telinga terdengar dari puncak fajar surgawi. Kemudian, pasukan iblis lainnya menyerbu keluar. Jumlah iblis dalam pasukan ini juga sangat mengejutkan. Sebenarnya ada sekitar 200 iblis kaisar surgawi tingkat 9. Jumlah iblis kaisar dewa tingkat ke-8 dan ke-7 tidak berkurang dari sebelumnya.
Para setan jahat sebelumnya mundur dengan cepat dan berkumpul kembali dengan para setan jahat di belakang mereka, membentuk barisan besar. Hampir 400 iblis tingkat ke-9 dari alam Kaisar Surgawi dan ribuan iblis tingkat ke-8 dan ke-7 dari alam Kaisar Surgawi berkumpul bersama. Aura mereka saling berpotongan, dan dengan samara sebagai intinya, mereka membentuk pertempuran hebat. Membunuh. Mati. Teriak Samoro sambil merentangkan tangannya. Ki iblis melesat ke langit dan berubah menjadi bilah-bilah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Para Samoros merupakan inti formasi tersebut, dan formasi tersebut beroperasi sesuai dengan kehendaknya. Dia mendorong tangannya ke depan, dan bilah-bilah iblis yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke depan, membunuh semua makhluk di alam semesta purba. Setiap bilah iblis memancarkan ki iblis dengan kekuatan yang mengerikan. Di antara mereka, setengah dari bilah iblis berubah menjadi sungai bilah dan menyerang kabut berdarah. Ekspresi wajah Crimson Cloak berubah serius. Sungai pedang ini mengumpulkan serangan lebih dari separuh iblis jahat di tempat kejadian, dan kekuatannya terlalu mengerikan. Jika dia terkena serangannya, dia pasti akan mati. Tidak semudah itu berurusan denganku. Crimson Cloak mencibir. Saat berikutnya, sepasang sayap muncul di punggungnya. Bab 4015, Formasi Iblis Besar yang Menakutkan. Sepasang sayap terbentang dari balik hamparan jubah merah yang luas. Sepasang sayap ini terbuat dari daging dan tidak berbulu. Sangat mirip dengan sayap kelelawar. Warnanya emas dan merah, dan memiliki temperamen yang mewah. Aura mengerikan terpancar dari sayapnya. Inilah kartu truf yang dikendalikan kabut berdarah, senjata pembunuh terhebatnya. Asyik, dengan kepakan sayapnya, jubah merah tua itu terbang keluar. Sayapnya seperti dua bilah pedang surgawi, menebas dan memotong dua retakan mengerikan di angkasa. Ledakan, ledakan. Dua bilah cahaya yang dibentuk oleh sayap bertabrakan dengan sungai bilah yang dibentuk oleh formasi iblis jahat yang besar. Sebuah ledakan dahsyat terdengar di langit. Seluruh langit dan bumi berguncang. Pada akhirnya, jubah merah berhasil menghalangi serangan sungai pedang. Namun, yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Separuh bilah iblis yang tersisa menyerang makhluk-makhluk dari alam semesta purba. Makhluk-makhluk ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan tidak semua orang dapat menghalanginya. Teriakan terdengar. Beberapa kultivator yang lebih lemah tertusuk langsung oleh bilah iblis, atau terpotong menjadi dua. Jiwa mereka musnah, dan mereka mati di tempat. Dalam sekejap mata, ratusan makhluk dari alam semesta purba terbunuh. Luming mengeluarkan sejumlah besar angin kencang dari mutiara angin yang ganas, melindunginya dan Ling Yuwei di tengah. Pedang-pedang iblis yang datang ke arah mereka berhasil diblokir oleh angin kencang. Adapun yang lainnya, ada yang berhasil menangkisnya dan ada pula yang terluka. Pada akhirnya, mereka mampu menahan gelombang serangan ini. Terutama jubah merah tua. Setelah menghalau aliran pedang, dia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi cahaya merah tua yang mengejutkan, menyerbu ke arah formasi besar yang dibentuk oleh pasukan iblis jahat. Apa susunan pembantai dewa 10.000 iblis itu? Itu bukan apa-apa. Suara dingin dan arogan Crimson Cloak bergema di antara langit dan bumi. Sepasang sayap merah keemasan di punggungnya membesar dan membesar, hampir menutupi separuh langit. Auranya yang mengerikan terus meningkat. Bahkan sebelum dia bergerak, kekosongan sudah terguncang oleh tekanan, dan retakan padat muncul. Asyik. Lalu, dengan kepakan sayapnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan menerkam ke arah pasukan iblis jahat. Maju. Di dalam formasi pembantaian 10.000 dewa iblis, Samoro mencibir dan menunjuk jarinya. Sungai bilah lain yang dibentuk oleh bilah iblis terbang keluar, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sungai pedang itu bertabrakan dengan lautan jubah merah sekali lagi. Dapat dilihat bahwa kedua belah pihak berimbang pada awalnya. Namun, pada saat berikutnya, cahaya merah yang telah diubah oleh lautan jubah merah itu bergetar hebat dan akhirnya menampakkan wujud aslinya dengan ekspresi serius. Dia melipat sayapnya dan menggunakannya sebagai perisai untuk menangkis serangan River, tetapi dia terus-menerus terdorong mundur. Pada saat yang sama, Luming dan yang lainnya juga diserang oleh bilah-bilah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti sebelumnya, orang-orang masih terbunuh. Bentuk formasi pertempuran. Cepat bentuk formasi untuk menghadangnya. Terdengar suara gemuruh yang keras. Kemudian, dengan setiap ras sebagai satu kesatuan, formasi besar muncul satu demi satu. Misalnya,
Ras malaikat telah membentuk formasi pertempuran malaikat. Aura dari banyak malaikat saling berpotongan dan menjadi satu, mengembun menjadi sosok malaikat raksasa yang dengan mudah menangkis bilah-bilah iblis. Misalnya, para Buddha membentuk formasi penaklukkan iblis Vajra dan memadatkan bayangan Buddha yang besar, yang juga menangkis pedang iblis. Hampir setiap ras memiliki formasi besar, dan keterampilan formasi muncul satu persatu. Dengan cara ini, situasi di alam semesta purba sedikit lebih baik. Akan tetapi, beberapa di antara mereka, sendirian, yang mana itu merepotkan. Misalnya, Lu Ming dan Ling Yuwei datang sendiri dan tidak bersama suku mereka. Mereka tidak dapat membentuk formasi besar dan hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk melawan. Lu Ming masih baik-baik saja. Dia terus-menerus mengeluarkan energi dari mutiara angin yang ganas dan masih bisa menangkisnya. Beberapa orang tidak memiliki akhir yang baik. Mereka yang memiliki kultivasi tinggi masih baik-baik saja, tetapi mereka yang memiliki kultivasi rendah langsung terbunuh oleh bilah iblis. Pada saat gelombang serangan ini berakhir, ratusan orang dari alam semesta purba telah terbunuh. Kalian, serang bersamaku. Mari kita hancurkan formasi musuh sekaligus. Selama formasi pihak lain hancur, mereka semua akan menjadi sekumpulan ayam dan anjing yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jubah merah tua itu menyapu pandangannya ke sekeliling dan suaranya pun terdengar. Formasi pembantai 10.000 dewa iblis milik lawannya lebih kuat dari yang dia duga. Bahkan jika dia menggunakan senjata pembunuhnya, itu masih sangat sulit baginya. Namun, formasi pertempuran yang dibentuk oleh berbagai ras sangatlah kuat. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin dapat menghancurkan formasi pihak lain. Baiklah, mari kita serang bersama. Serang dan basmi iblis-iblis jahat ini. Berbagai ras membentuk formasi besar dan bergerak mendekati kabut berdarah. Mereka berencana untuk bekerja sama dengan kabut berdarah untuk melancarkan serangan balik dan menghancurkan formasi pihak lain. Hehe, kamu punya kekuatan. Ikan sebesar itu layak dibunuh. Sebaliknya, ekspresi kegembiraan muncul di wajah si Samoro. Dia baru saja menguji kemampuannya. Sekarang, dia menemukan bahwa kekuatan pria berjubah merah itu bisa dianggap sebagai ikan besar. Dia yakin bahwa seorang jenius yang mengerikan seperti itu jarang ditemukan bahkan di alam semesta purba. Kemudian, dia melirik Lu Ming dan Ling Yuwei. Mereka berdua juga monster. Setelah aku selesai dengan yang ini, aku akan selesai dengan kalian. Samoro itu menunjukkan niat membunuh yang kuat. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan formasi pembantaian dewa itu bergetar. Ki iblis yang tak berujung berkumpul dan membentuk bilah iblis yang besar. Sebelumnya, formasi pembunuh dewa iblis yang berjumlah 10.000 telah memadatkan bilah-bilah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, seolah-olah bilah-bilah iblis yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul bersama untuk membentuk bilah iblis yang menjulang tinggi. Pedang iblis itu sangat besar dan memancarkan aura mengerikan saat menebas kabut berdarah. Cepat, cepat sekali, begitu cepatnya sehingga kabut berdarah pun tak dapat menghindar tepat waktu. Tidak bagus. Pupil mata Crimson Cloaksi mengecil saat dia merasakan bahaya yang mengerikan. Pada saat kritis, dia hanya bisa menggunakan sayap merah keemasannya untuk menghalangi di depannya. Ledakan. Pedang iblis raksasa itu menebas sayap merah emas, menyebabkan mereka bergetar hebat. Sayap merah emas adalah senjata pembunuh yang hebat dan senjata suci tingkat atas. Materialnya luar biasa dan kokoh. Pedang iblis yang besar itu tidak dapat membelah sayap merah emas, namun kekuatan yang dahsyat pada pedang iblis itu dapat menembus dan menyerbu ke dalam tubuh laki-laki berpakaian berdarah itu. Ah! Pria berpakaian berdarah itu menjerit melengking. Tubuhnya terus mengeluarkan suara ledakan, yang merupakan suara tulang patah. Darah terus menyembur keluar dari tubuhnya dan menghilang. Tubuh lelaki berpakaian berdarah itu dengan cepat mengecil. Akhirnya, dengan suara keras, ia meledak dan berubah menjadi kelelawar emas dengan aura yang sangat lemah. Kelelawar emas itu ditutupi oleh sepasang sayap berwarna merah keemasan. Ia melarikan diri ke kejauhan dengan panik. Kecepatannya sangat cepat, dan menghilang dalam beberapa kilatan. Dia tidak mati. Ekspresi Samoro sedikit muram. Namun, dia baru saja melancarkan serangan terkuatnya. Jika dia ingin melancarkan serangan seperti itu lagi, dia perlu waktu. Oleh karena itu, dengan lambaian tangannya,
hanya beberapa bilah iblis yang terbang keluar dan mengejar lautan biru yang berlumuran darah. Bab 4016 berpura-pura mati. Beberapa bilah iblis mengejar pria berjubah merah. Setelah beberapa ledakan, tidak ada suara lagi. Tidak seorang pun tahu seperti apa situasinya. Para Samoro mengerahkan 10.000 formasi pembantai Dewa Iblis dengan sekuat tenaga untuk membentuk serangan berikutnya. Para teladan semua ras di alam semesta purba terkejut saat melihat kabut berdarah melarikan diri karena panik. Bahkan kabut berdarah pun tak dapat menghalanginya, jadi sekalipun mereka telah menyiapkan formasi tempur, mereka pasti tak bisa. Pergi, cepat pergi, mundur. Para favorit surga dari berbagai ras semuanya berbalik dan pergi. Namun, mereka berasal dari ras besar. Meskipun mereka tidak ingin bertarung lagi, formasi mereka tidak jatuh ke dalam kekacauan. Mereka masih mempertahankan formasi mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Berbagai ras tersebar untuk menjaga diri mereka agar tidak dimusnahkan oleh tentara iblis. Karena kamu di sini dan masih ingin pergi, lebih baik kamu tetap di sini. 10.000 formasi pembunuh Dewa Iblis, bertransformasilah. Suara Samoro terdengar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ki Iblis yang tak terbatas tiba-tiba keluar dari sekitar puncak Fajar Surgawi. Kemudian serangkaian rune aneh berwarna hitam pekat muncul dan membentuk susunan besar. Ternyata pasukan iblis jahat telah menyiapkan barisan besar di sekitar puncak Fajar Surgawi. Hanya saja, barisan itu belum pernah diaktifkan sebelumnya. Tanah dan udara dipenuhi dengan rune. Sementara itu, para iblis dari formasi pembantaian Dewa 10.000 iblis pun ikut berhamburan dan tampak menyatu dengan rune. Dan EBSCP, mengaum. Pada saat berikutnya, suara gemuruh terdengar, dan sosok-sosok besar muncul di segala arah. Itu adalah siluet iblis jahat. Namun, mereka terlalu tinggi. Masing-masing dari mereka setinggi 1.000.000 kaki, menjulang ke langit. Sebanyak 12 setan raksasa mengelilingi semua makhluk hidup di alam semesta purba. Semua makhluk hidup di alam semesta purba mengubah ekspresi mereka. Jelaslah bahwa pihak lain tidak ingin membiarkan mereka pergi dan ingin menahan mereka semua di sini. Berkumpul bersama, seseorang berteriak, dan penduduk alam semesta purba berkumpul kembali. Mereka juga membentuk formasi pertempuran dan memadatkan sosok-sosok besar. Misalnya, sosok malaikat yang dipadatkan oleh formasi pertempuran malaikat dan bayangan Buddha yang dipadatkan oleh formasi penaklukan iblis Vajra dari ras Buddha. Namun, mereka tidak setinggi sosok para iblis. Membunuh. Kedua belas sosok iblis raksasa itu menyerang makhluk-makhluk di alam semesta purba. Membunuh. Makhluk-makhluk di alam semesta purba tentu saja tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Mereka juga mengaktifkan kekuatan formasi pertempuran untuk melawan para iblis jahat raksasa ini. Ledakan, rasanya seperti ada begitu banyak raksasa yang bertarung di dunia ini atau roh-roh batu yang bertarung. Hal itu memberi orang-orang ilusi bahwa mereka telah kembali ke alam dewa yang baru terbentuk. Setelah beberapa ronde pertempuran, formasi pertempuran beberapa ras yang lebih lemah juga melemah. Beberapa formasi pertempuran langsung hancur. Beberapa orang yang membentuk formasi pertempuran terbunuh oleh guncangan, sementara beberapa lainnya terluka parah dan terbang seperti elang tanpa kepala. Pada saat ini, Luming dan pria lainnya berada dalam bahaya besar. Sebab, setelah Samoro menghajar lelaki berpakaian berdarah itu, dia akhirnya memfokuskan tenaganya kepada Luming dan rekannya. Sosok iblis besar yang memegang bilah iblis besar menyerang Luming dan Lin Feng. Asyik, pedang iblis itu membelah kehampaan, membelah langit, membawa kekuatan yang amat mengerikan saat menebas ke arah Luming dan pria lainnya. Luming membungkus Ling Yuwei dalam hembusan angin kencang. Keduanya terus menghindar, berusaha menghindari serangan bilah iblis. Pada akhirnya, mereka berhasil menghindarinya, tetapi gempa susulan itu masih membuat darah dan ki mereka bergejolak. Darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Ini adalah formasi pertempuran yang dibentuk oleh banyak ahli iblis. Kekuatan iblis jauh melampaui alam kaisar surgawi tingkat ke-9, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Sekalipun mereka semua menggunakan senjata pembunuh mereka untuk menghalanginya dengan sekuat tenaga, tetap saja mustahil untuk menghalanginya. Kau ingin pergi? Mati. Samoro mendengus dingin saat dia mengendalikan sosok iblis besar itu. Pedang iblis di tangan sosok iblis raksasa itu menghilang. Kemudian, dua telapak tangan besar menghantam Luming dan Lin Feng.
Telapak tangan raksasa itu menutupi suatu area dan membentuk tekanan kuat yang menekan keduanya. Keduanya merasa dikelilingi oleh ki yang ganas dari segala arah. Kekosongan telah membeku, dan mereka tidak dapat menghindar bahkan jika mereka mau. Mereka hanya dapat menghadapi serangan ini secara langsung. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Ling Yuwei berteriak sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan busur Raja Elf yang berlumuran darah. Sebuah pohon menjulang tinggi muncul di belakangnya dan kekuatan surgawi yang kuat disuntikkan ke dalam busur Raja Elf yang berlumuran darah. Dia mengerahkan segenap tenaganya dan menembakkan anak panah itu dengan kekuatan paling tinggi. Suara mendesing. Sebuah anak panah menembus kehampaan, menciptakan lorong hitam pekat yang seolah membelah alam semesta menjadi dua. Ledakan. Anak panah itu mengenai telapak tangan dan terdengar ledakan yang menggetarkan bumi. Sayangnya, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Pada saat tabrakan, anak panah itu meledak dan berhamburan, tetapi tidak menembus telapak tangan iblis. Namun, itu masih cukup berguna. Itu memperlambat kecepatan telapak tangan iblis dan melemahkan kekuatannya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga bergerak. Pertama, dia dengan panik menarik keluar angin kencang dari mutiara angin yang ganas. Angin kencang itu terus-menerus keluar seolah-olah bebas, membentuk dua tornado besar yang menyapu ke arah dua telapak tangan iblis itu. Adapun Lu Ming, dia memegang tongkat mistik es di tangannya dan menyuntikkan semua energi terlarang di tubuhnya ke tongkat mistik es tersebut. Tongkat es yang sangat besar itu tumbuh hingga sebesar gunung dan terlempar keluar. Kedua tornado tersebut pertama kali bertemu dengan kedua pohon palem. Tornado yang sama kuatnya dengan Kaisar Surgawi tingkat 9 itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari dua iblis jahat. Telapak tangan iblis itu tidak berhenti dan terus menekan. Pada akhirnya, ia bertabrakan dengan tongkat es misterius milik Lu Ming. Asyik. Pada saat tabrakan, tongkat mistis es bergetar hebat dan kekuatan dahsyat menyerbu ke arah Lu Ming. Seolah-olah Lu Ming telah dihantam oleh planet induk. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak dan suara tulang patah. Pada saat ini, Lu Ming merasa setidaknya 100 tulangnya patah. Otot-ototnya robek dan organ-organ dalamnya hancur oleh kekuatan yang dahsyat itu. Setelah itu, separuh tubuh Lu Ming meledak dengan keras. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit. Dengan suara ledakan keras, sebuah lubang dalam sedalam ratusan mil terbentuk di tanah oleh Lu Ming. Penggembala awan. Wajah Ling Yuwei memucat. Dia berteriak dan bergegas ke tanah, terbang ke dalam lubang yang dalam dan mendarat di samping Lu Ming. Kemudian, dia menemukan Lu Ming terbaring di sana, tidak bergerak dan auranya sangat lemah. Jantungnya bergetar dan air mata mengalir di wajahnya. Gadis bodoh, aku baik-baik saja, aku hanya berpura-pura. Tiba-tiba, suara Lu Ming terdengar di telinganya. Dia melihat dan melihat Lu Ming mengedipkan mata padanya. Anda, Ling Yuwei terkejut senang, tetapi dia langsung menutup mulutnya setelah mengetahui rencana Lu Ming. Lu Ming sengaja berpura-pura mati dan kemudian duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau. Sebenarnya Sang Samoro memang mengira Lu Ming telah terbunuh oleh jurus tersebut. Bab 4017, sebuah wabah tragis. Bukan hanya para Samoro, yang lain juga mengira Lu Ming telah terbunuh oleh gerakan ini. Ini adalah formasi pembantaian 10.000 dewa iblis, yang dibentuk oleh banyak ahli iblis. Kekuatannya terlalu kuat, jauh melampaui kekuatan Kaisar Dewa tingkat 9 biasa. Satu gerakan saja dapat membunuh sejumlah besar Kaisar Dewa tingkat 9. Tidak ada yang mengira Lu Ming bisa selamat. Bahkan pada awalnya, Ling Yuwei terkejut dan mengira Lu Ming telah meninggal. Sayangnya mereka tidak tahu seberapa kuat vitalitas Lu Ming. Selama sel-selnya masih hidup, Lu Ming tidak akan mati. Oleh karena itu, meskipun serangan tadi sangat kuat dan dahsyat, serangan itu tidak memusnahkan semua sel Lu Ming sekaligus. Selama tidak memusnahkan semua sel Lu Ming, dia tidak akan mati. Oleh karena itu, meskipun Lu Ming terluka parah, dia tidak mati. Lu Ming dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Samoro dan yang lainnya mengira dia sudah mati sehingga dia dapat menikmati keuntungannya. Seperti yang diduga, para Samoro mencibir. Ini adalah satu-satunya hasil bagi mereka yang menentangku. Setelah itu, dia tidak terus menyerang Lu Ming atau Ling Yuwei. Target utamanya adalah Lu Ming. Dia akan membunuh Lu Ming terlebih dahulu. Sedangkan untuk Ling Yuwei, dia akan menghadapinya nanti.
Kedua belas sosok iblis raksasa itu mulai berkonsentrasi menghadapi formasi pertempuran yang dibentuk oleh para talenta tertinggi berbagai ras di alam semesta purba. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan pertempuran itu sangat brutal. Setelah bertukar beberapa jurus, formasi pertempuran ras yang lebih lemah hancur. Para jenius ras ini dibantai. Selesai, akhirnya selesai. Pada saat ini, Lu Ming mendengar suara Dandan di telinganya. Jiwa Lu Ming tersentak. Ia pun mengirimkan transmisi suara, "Dandan, di mana kau bersembunyi?" "Saya tentu akan bersembunyi di bawah tanah." Dandan menjawab. "Bawah tanah." Para iblis tidak membuat pertahanan apapun di bawah tanah. Lu Ming bertanya, "Kalau bicara logika, setan pasti akan membuat pertahanan di bawah tanah. Di bawah tanah, di atas tanah, dan di udara, akan ada pertahanan yang dibangun. Ini karena ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi ini, mereka akan memiliki kemampuan luar biasa dan dapat berjalan bebas di bawah tanah dan di atas tanah. Hal ini terutama berlaku bagi ras seperti penjelajah bumi. Iblis tidak akan pernah melakukan kesalahan sekecil itu. Jika tidak ada pertahanan di bawah tanah, para penjelajah bumi pasti sudah mencuri darah roh iblis sejak lama. Tentu saja ada pertahanan. Para iblis jahat telah menyiapkan lapisan formasi di bawah tanah. Totalnya ada 108 lapisan. Namun, apakah formasi itu dapat menghentikanku? Dia bertanya balik dengan sedikit rasa puas diri. Lu Ming mengangguk. Memang benar bahwa formasi biasa tidak dapat memblokir Dandan. Lalu, metode apa yang kau miliki untuk mendapatkan darah spiritual iblis jahat itu? Lu Ming bertanya. Aku telah menyiapkan formasi di sekitar area ini, dan aku telah melihat melalui formasi pembantaian Dewa Iblis 10.000. Nanti, ras-ras utama di alam semesta purba pasti akan bertarung dengan sekuat tenaga. Saat pertempuran paling intens, formasi pembantaian Dewa Iblis 10.000 akan menunjukkan kelemahannya, dan kita akan menyerang. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan formasi mereka, dan kalian berdua akan bergabung untuk menghancurkan inti formasi mereka, orang yang menyerang kalian sebelumnya. Kata Dandan. Tentu, tak masalah. Lu Ming mengangguk dan memberitahu Ling Yuwei tentang rencananya. Setelah berdiskusi, Lu Ming dan Ling Yuwei fokus pada pemulihan. Luka-luka Lu Ming sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tak lama kemudian, tubuhnya yang awalnya compang-camping telah sembuh dan tidak ada luka yang terlihat. Area terlarang di tubuhnya juga pulih dengan cepat. Ling Yuwei juga berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kekuatan suci yang baru saja digunakannya. Para favorit surga dari berbagai ras bertarung dengan iblis jahat selama 10 menit lagi. Orang-orang dari alam semesta purba berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan orang-orang terbunuh dari waktu ke waktu. Hingga saat ini, hanya formasi 10 ras teratas yang masih utuh. Formasi pertempuran ras lainnya dalam bahaya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita semua akan mati di sini. Kita harus segera keluar. Benar sekali. Kita akan kumpulkan semua kekuatan kita dan gunakan semua kartu truf kita untuk melancarkan serangan umum terhadap salah satu iblis jahat. Kita akan menyerang dengan segala cara. Sudah diputuskan. Berbagai ras berdiskusi secara rahasia dan memutuskan untuk bertarung sampai mati. Membunuh. Semua ras di alam semesta purba berkumpul dan tiba-tiba melancarkan serangan ke arah tenggara. Semua serangan mereka ditujukan pada sosok iblis di arah itu. Mereka menggunakan kartu truf mereka. Mereka yang memiliki senjata pembunuh hebat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan arai. Mereka yang tidak memiliki senjata pemusnah massal mengeluarkan senjata suci mereka yang biasa, mengeluarkan senjata suci mereka, dan meledakkannya sendiri. Bahkan ada beberapa yang membakar kekuatan sen mereka dengan segala cara. Di bawah upaya putus asa semua orang, kekuatan serangan ledakan itu luar biasa kuat. Serangan mengerikan itu menghantam sosok iblis raksasa di tenggara seperti tsunami. Ledakan. Bayangan iblis itu bergetar hebat, dan banyak iblis jahat yang membentuk susunan itu memuntahkan darah. Bahkan beberapa iblis ketujuh hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat itu dan mati di tempat. Untuk sesaat, sosok iblis itu dalam bahaya. Akan tetapi, agar dapat berkonsentrasi menyerang bayangan iblis ini, maka daya pertahanan berbagai ras di alam semesta purba secara alamiah berkurang. 11 bayangan iblis lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang. Petik 1. Jeritan memilukan terdengar dan terdengar. Hanya dalam sekejap,
lebih dari 10 formasi ras hancur, dan banyak orang di dalamnya tewas. Bahkan formasi pertempuran 10 ras teratas pun terguncang dan hampir runtuh. Tiba-tiba, sedikitnya beberapa ratus orang tewas. Kerugiannya besar, dan tidak ada kekurangan orang-orang jenius. Teruslah menyerang. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada satu gerakan ini. Jika tidak, kita semua akan mati. Menyerang. Semua orang di alam semesta purba tahu bahwa ini adalah kebenaran. Jika mereka tidak bisa keluar, mereka semua akan mati. Hanya dengan bergegas keluar mereka akan memiliki kesempatan bertahan hidup. Dan EBSCP, semua orang mengerahkan kekuatan mereka hingga puncak, kekuatan suci mereka membara. Mereka tidak peduli dengan konsekuensinya, tidak peduli dengan harganya, dan menyerang dengan ganas. Ledakan. Akhirnya, iblis yang ada di Tenggara pun meledak dan tersebar, berubah menjadi sosok-sosok iblis. Kali ini, sedikitnya 1000 setan terbunuh. Bagaimanapun, ini adalah serangan terkuat yang dilancarkan semua orang di alam semesta, dan bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh satu hantu pun. Namun, alam semesta purba juga telah membayar harga yang mahal. Itu karena serangan 11 siluet iblis raksasa lainnya telah tiba. Di sisi alam semesta purba, bahkan formasi 10 ras teratas tidak dapat dipertahankan dan hancur, belum lagi ras lainnya. Sejumlah besar orang terbunuh, termasuk mereka yang berasal dari 10 ras teratas. Misalnya, setidaknya 30 malaikat ras malaikat menjerit saat mereka berubah menjadi abu. Setidaknya 20 anggota ras Buddha telah gugur. Suku Sein tempur, ras darah, ras jiwa, setiap ras menderita kerugian besar. Akan tetapi, orang-orang lainnya masih sangat bersemangat karena susunan 10.000 dewa iblis pembantai milik iblis telah hancur. Maju terus. Membunuh. Orang-orang yang tersisa dari alam semesta purba bergegas maju dengan gila. Bab 4018, Membunuh Pangeran Iblis. Sosok iblis raksasa yang jahat di arah tenggara berhasil dikalahkan, dan sejumlah besar iblis jahat pun tumbang. Sisa-sisa iblis jahat seperti lalat tanpa kepala, terbang ke sana kemari secara acak. Dengan cara ini, mereka tidak akan mampu menghentikan orang-orang dari alam semesta purba sama sekali. Orang-orang dari alam semesta purba semuanya bertarung dengan sekuat tenaga mereka dan serangan mereka bagaikan badai yang dahsyat. Setelah gelombang serangan, sejumlah besar iblis terbunuh, termasuk mereka yang berada di alam iblis ke-9. Namun, tidak ada seorang pun yang berminat untuk mempedulikan darah spiritual iblis jahat saat ini. Orang-orang dari alam semesta purba melarikan diri dengan panik ke kejauhan begitu mereka berhasil keluar dari pengepungan. Sialan, kejar, mati, geram si Samoro, tatapannya dingin. Seketika, sedikitnya setengah dari pasukan iblis jahat mengejar orang-orang dari berbagai ras di alam semesta purba. Dengan cara ini, susunan pembantaian 10.000 dewa iblis hanya ada dalam nama saja. Hahaha, banyak sekali orang yang telah pergi. Surga membantuku. Lu Ming, serang. Dandan tertawa puas. Dalam kegembiraannya, dia langsung menyebut nama asli Lu Ming. Ya, dia mengenali Lu Ming. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya, dia menggunakan telepati dan Ling Yue tidak mendengarnya. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Begitu suara Dandan jatuh, rune pada tiba-tiba muncul di tanah dan udara. Rune ini sebenarnya dibuat oleh iblis jahat. Para iblis di tempat kejadian dan rune-rune ini bekerja sama untuk membentuk formasi pembantaian 10.000 dewa iblis yang lengkap. Menyerang. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan bergegas keluar bersama Ling Yue. Serang 800 meter ke kiri, 600 meter di atas. Suara Dandan terus bergema, langsung menunjuk 36 tempat. Lu Ming dan Ling Yue sama sekali tidak ragu-ragu. Mereka langsung menyerang. Lu Ming mengeluarkan teknik angin surgawi yang hebat dan mengeluarkan sejumlah besar angin kencang dari mutiara angin yang ganas. Dia mengubahnya menjadi bila angin dan menyerang tempat-tempat yang disebutkan Dandan. Adapun Ling Yue, dia juga mengeluarkan busur Raja Elf berlumuran darah dan menembakkan anak panah. Cahaya anak panah itu terus terbelah dan berubah menjadi belasan anak panah yang melesat ke belasan arah yang berbeda. Tempat-tempat yang disebutkan Dandan adalah semua simpul rune, yang juga merupakan cacat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika serangan Lu Ming dan Ling Yue mendarat di simpul-simpul itu, terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, seluruh susunan yang dibentuk oleh rune itu bergetar hebat dan meledak dengan suara keras.
Susunan itu meledak, dan susunan pembantai 10.000 dewa iblis itu tidak dapat bertahan lagi dan runtuh. Banyak setan jahat dalam formasi itu langsung menderita akibat serangan balik formasi itu. Ya, serangan balasan. Mereka telah menyatu dengan formasi dan bekerja sama untuk membentuk formasi pembantaian 10.000 dewa iblis. Begitu formasi itu hancur, mereka akan menderita serangan balasan. Serangan baliknya sangat serius. Beberapa iblis yang lebih lemah terbunuh oleh serangan balik itu. Hanya mereka yang berada di atas alam kaisar surgawi tingkat 8 yang dapat menahannya. Di tengah formasi, tubuh Samoro bergetar hebat. Ia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Sialan, penggembala awan. Samoro mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Lu Ming tidak mati. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebelumnya, Lu Ming telah dihantam oleh bayangan iblis besar dari susunan pembantaian 10.000 dewa iblis secara langsung. Fakta bahwa ia selamat benar-benar di luar dugaannya. Ini kecelakaan, kan? Kecelakaan itu akan segera terjadi. Aku akan mengantarmu pergi. Bunuh. Mati, teriak Lu Ming. Ia melesat ke angkasa dan bergegas ke puncak Divine Dawn Peak. Pada saat yang sama, tongkat es misterius itu memancarkan aura yang mengejutkan. Ia mengembang dengan cepat dan melesat ke arah Samoro. Namun, serangan Ling Yue lebih cepat dari Lu Ming. Jalan panah adalah serangan target tunggal yang paling kuat. Jalan itu melampaui jalan pedang. Kecepatannya juga yang tercepat. Anak panah itu menembus udara dan melesat ke arah Samoro. Bertahan. Sang Samoro meraung dan bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, karena formasinya telah rusak, dia baru saja mengalami serangan balik. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, akan sulit untuk memblokir serangan panah Ling Yue. Ledakan. Serangannya langsung tertusuk anak panah, dan tubuhnya pun tertusuk anak panah. Aduh. Samoro memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat, dan dia terluka parah. Auranya sangat lemah. Pada saat ini, tongkat mistik es milik Lu Ming telah tiba. Gada mistik es, yang sebesar gunung, membawa serta kekuatan yang mengerikan saat menekan Samoro. Tidak, Arg. Si Samoro meraung ketakutan dan berusaha sekuat tenaga melawan. Pada saat yang sama, iblis-iblis jahat lainnya juga terkejut. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkannya. Ledakan. Pada akhirnya, tongkat es misterius itu mengenai tubuh Samoro. Samoro menjerit kesakitan saat tubuhnya meledak. Salah satu jiwa bergegas keluar. Itu adalah jiwa Samoro. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia terkena sisa-sisa tongkat es misterius dan mati di tempat. Lu Ming bergegas mendekat dan memegang darah roh iblis di tangannya. Dia tidak berhenti dan mendarat di puncak Fajar Surgawi. Ada sebuah altar di puncak-puncak Fajar Surgawi. Sebuah peti mati kristal ditempatkan di altar, dan di dalamnya ada semua darah roh iblis jahat. Ada 6 ahli iblis yang menjaga altar pengorbanan. Semuanya adalah kaisar dewa tingkat 9. Sejujurnya, 6 kaisar dewa tingkat 9 yang menjaga peti mati kristal itu tidak terlalu kuat. Alasan utamanya adalah para Samoro terlalu percaya diri sebelumnya dan tidak berpikir ada yang bisa menyerbu masuk. Oleh karena itu, mereka meninggalkan 6 iblis itu sebagai tanda. Pangeran, anak ini membunuh pangeran. Bunuh dia. 6 iblis kaisar dewa tingkat 6 meraung dan menyerang Lu Ming. Lu Ming menggoyangkan tongkat mistis es dan menyapukannya secara horizontal. Kekuatan mengerikan itu menyapu ke depan dan sangat dingin. Lapisan Ice Armor muncul di tubuh ke-6 iblis tingkat ke-6 dari alam kaisar surgawi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, dengan cepat menutupi mereka. Kemudian, tongkat es yang dalam datang. Bang, 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 bang. Dengan 6 ledakan keras, ke-6 kaisar surgawi tingkat 6 terlempar. Wajah mereka pucat dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Lu Ming melambaikan tangannya dan energi tabu melilit peti mati kristal seperti pita. Dengan sekali tarikan, peti mati kristal itu dengan cepat menyusut dan disimpan di dalam cincin penyimpanan Lu Ming. Darah roh iblis sekarang ada di tangannya. Sialan, pangeran terbunuh. Bunuh mereka dan balaskan dendam untuk pangeran. Bunuh, ubah mereka menjadi abu. Teriakan itu mengguncang langit dan semua setan jahat bereaksi. Meskipun formasi telah hancur, masih ada 209 kaisar dewa iblis yang tersisa. Mereka masih sangat kuat. Para setan meraung dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya.
Dengan begitu banyak iblis yang bergabung, tidak peduli seberapa kuat Lu Ming dan Ling Yue, mereka akan hancur berkeping-keping. Namun, pada saat ini, rune padat tiba-tiba muncul di kehampaan. Ini adalah susunan besar yang dibuat oleh Dandan. Dandan telah menghilang lebih awal untuk menyiapkan beberapa susunan besar. Begitu rune itu muncul, rune itu merayapi seluruh tubuh Lu Ming dan Ling Yue. Pada saat berikutnya, sosok Lu Ming dan Ling Yue menghilang dari tempat semula. Serangan demi serangan membombardir tempat Lu Ming dan Ling Yue berada, menyebabkan ruang itu meledak. Namun, mereka telah kehilangan jejak Lu Ming dan Ling Yue. Para setan di tempat kejadian saling berpandangan. Bab 4019, kembali ke kota nantian. 30.000 mil jauhnya di puncak Sensia, Lu Ming dan Ling Yue tiba-tiba muncul. Dan tak jauh dari situ, Dandan tengah menatap mereka dengan ekspresi puas. Bagaimana, sekarang kau mengagumiku, kan? Dandan berkata dengan bangga. Luar biasa, kamu benar-benar luar biasa. Teknik formasi runemu benar-benar ciptaan langit dan bumi. Aku telah melihat banyak orang yang ahli dalam teknik formasi rune, tetapi dibandingkan denganmu, mereka jauh lebih buruk. Bahkan banyak master formasi generasi lama yang lebih rendah darimu dalam penggunaan rune kecuali dalam kultivasi mereka yang lebih tinggi. Ling Yue menghela napas, merasakan kekaguman dari lubuk hatinya. Hahaha, hahaha, matamu tajam, gadis kecil. Hanya saja kamu agak terlalu jujur, hahaha. Wajah Dandan tersenyum lebar hingga hampir terbelah. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan kedua matanya menatap langit, dia tampak seperti seorang master. Ayo kita pergi dulu. Kita sudah dekat dengan puncak fajar. Ayo kita cari tempat yang aman dulu. Kata Lu Ming. Dandan yang tengah asyik dengan kenikmatannya yang tak terkira, menatap Lu Ming dengan pandangan tidak senang saat ucapannya diganggu. Pada akhirnya mereka bertiga pergi dan datang ke tempat yang lebih rahasia. Lu Ming, ini kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Dalam perjalanan, Dandan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Saya Maha Kuasa, apa yang tidak bisa saya lakukan? Lu Ming mengirimkan transmisi suara. Jangan menyombongkan diri. Kau jelas-jelas berada di planet induk klan naga dan diblokir. Kau sama sekali tidak bisa keluar. Terlebih lagi, bahkan aura kehidupan telah berubah. Jika bukan karena indera spiritualku yang tajam, aku tidak akan menyadarinya. Selain itu, kamu benar-benar berani. Kamu telah meninggalkan planet induk suku naga dan masih berani berpartisipasi dalam penilaian prajurit surgawi di Istana Surgawi. Dandan mengajukan sejumlah pertanyaan. Aku memang masih berada di planet induk ras naga. Lu Ming menjelaskan situasinya secara singkat. Karena Dandan sudah tahu bahwa itu adalah dia, maka tidak perlu lagi menyembunyikan masalah tubuh tabu itu. Meskipun Dandan tampak tidak bisa diandalkan, dia tahu bagaimana memprioritaskan berbagai hal. Masalah ini terlalu penting bagi Lu Ming. Dia pasti tidak akan memberitahu siapapun. Tubuh terlarang yang legendaris, kau, seperti yang diharapkan dari adikku, hehe. Dandan tertawa. Mereka berdua sedang berbicara lewat telepati, jadi Ling Yue tidak mendengarnya. Kemudian mereka bertiga bermeditasi dan pulih hingga mencapai kondisi puncaknya. Setelah itu, mereka bertiga mulai membagi hasil rampasannya. Lu Ming mengeluarkan peti kristal itu. Setelah membukanya, dia menemukan bahwa ada botol-botol giok yang tersusun rapi di dalamnya. Setiap botol giok berisi setetes darah roh iblis. Setiap tetes darah roh iblis mewakili iblis, dan semuanya mewakili poin prestasi. Ada puluhan ribu tetes darah roh iblis jahat di sini. Mereka bertiga membagi darah roh iblis secara sama rata. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan botol giok. Hanya ada satu tetes darah roh iblis di dalam botol itu. Namun, setetes darah roh iblis ini berwarna ungu keemasan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti mutiara yang tak tertandingi. Tetesan darah spiritual iblis ini adalah darah spiritual para Samoros. Setetes darah roh iblis ini milik Pangeran Iblis. Dia sangat berbakat, memiliki kekuatan tempur yang hebat, dan memiliki potensi yang besar. Saya khawatir dia bernilai banyak poin prestasi. Setetes darah roh iblis ini untukmu. Nona Yue, kamu tidak keberatan, kan? Kata Lu Ming. Tentu saja saya tidak keberatan. Ling Yue mengangguk. Sejujurnya,
Dandan adalah yang paling berguna saat ini. Tanpa formasi dandan, mustahil bagi mereka untuk mendapatkan darah roh iblis jahat. Jangankan mendapatkan darah roh iblis jahat, jika mereka ikut serta, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Ling Yue tidak berkeberatan untuk membagi keuntungan. Kamu harus menyimpannya. Itu lebih penting untukmu. Semakin tinggi poin prestasi, semakin tinggi pula kualitas senjata surgawi, dan semakin banyak pula bantuan yang akan diberikan kepadamu. Kata Dandan. Lu Ming telah memberitahunya bahwa tujuan utamanya bergabung dengan Istana Surgawi dan menjadi prajurit surgawi adalah Qiu Yue. Jika dia menjadi prajurit surgawi tingkat tinggi, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menghubungi Qiu Yue dan mengetahui situasinya saat ini. Tanpa menemui Qiu Yue dan mengetahui situasinya saat ini, Lu Ming tidak merasa tenang meninggalkan Qiu Yue sendirian di Istana Surgawi. Hati Lu Ming menghangat saat dia melirik Dandan. Orang ini masih sangat setia. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Lu Ming menyimpan saripati darah iblis dari Samoro. Tatapan Ling Yue beralih antara Lu Ming dan Dandan. Dia bisa merasakan bahwa Lu Ming dan Dandan tampaknya saling mengenal. Mereka tidak hanya saling mengenal, tetapi mereka juga sangat dekat. Orang biasa tidak akan memberikan darah roh iblis yang begitu berharga. Akan tetapi, karena Lu Ming dan Dandan tidak mengatakannya dengan jelas, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Setelah berpisah, mereka bertiga pergi dan bertemu dengan para elf. Kemudian, mereka berencana untuk meninggalkan pegunungan Delapan Ular. Waktu penilaian tidak ditentukan. Selama dia merasa telah memperoleh poin prestasi yang cukup, dia dapat pergi lebih awal dan kembali ke kota yang dibangun oleh Istana Surgawi. Lu Ming, Dandan, dan Ling Yue pasti telah memperoleh cukup darah roh iblis. Selain hal-hal lainnya, di 8 jajaran Gunung Ular saja, pastinya tidak ada seorang pun yang memiliki darah roh iblis lebih banyak daripada Lu Ming dan 2 orang lainnya. Sedangkan untuk wilayah yang tingkatnya lebih tinggi, itu masalah yang berbeda. Mereka bertiga pasti memiliki cukup darah roh iblis. Adapun anggota ras elf lainnya, mereka tahu bahwa pegunungan 8 ular itu sangat berbahaya, jadi mereka tidak punya niat untuk tinggal. Setelah beberapa waktu, rombongan itu berhasil kembali ke kota yang dibangun Istana Surgawi. Setelah kembali ke kota, semua orang menghela napas lega. Kalian sudah kembali. Beberapa prajurit surgawi memandang Lu Ming dan kelompoknya dengan sedikit rasa jijik. Petugas langit yang membawa mereka ke sini tidak terkecuali. Mereka mengira Lu Ming dan yang lainnya adalah pengecut dan tidak berani memburu iblis jahat di pegunungan 8 ular, jadi mereka melarikan diri kembali terlebih dahulu. Kami sudah membunuh cukup banyak iblis jahat, jadi kami kembali lebih awal. Kata Lu Ming. Cukup. Para perwira dan prajurit langit memperlihatkan ekspresi aneh, jelas tidak mempercayainya. Namun, mereka tidak akan mengganggu tindakan Lu Ming dan yang lainnya. Bahkan, dalam setiap penilaian, beberapa orang akan mundur terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka tidak akan bisa menjadi prajurit surgawi. Mereka tak mau diganggu. Lu Ming dan yang lainnya tinggal di kota dan menunggu kandidat lainnya. Mereka hanya akan kembali ke kota Dreamsky setelah semua orang menyelesaikan penilaian mereka. Tentu saja, durasi penilaian ini tidak dapat diperpanjang tanpa batas waktu. Paling lama 3 tahun. Setelah 3 tahun, entah ada yang kembali atau tidak, mereka harus kembali ke kota Dreamsky. Setelah menetap, Lu Ming mengasingkan diri untuk mengonsolidasikan wilayah kekuasaannya. Setelah itu, ia mengeluarkan inti kayu elf dan mulai menyerapnya. Pada alam kaisar dewa tingkat pertama, Lu Ming perlu menyerap 3000 inti kayu peri untuk meningkatkan potensi penyimpanan di selnya hingga 100%. Setelah menerobos ke alam kaisar surgawi tingkat kedua, dia membutuhkan sekitar 4000 saripati kayu untuk menyimpan 100%. Bab 4020, Sumur Jasa. Sebelumnya, Lu Ming telah menggunakan sejumlah besar potensi untuk menerobos dari tingkat pertama ke tingkat kedua alam kaisar surgawi. Sekarang, potensi yang tersimpan dalam selnya hanya tersisa sekitar 20%. Oleh karena itu, Lu Ming telah memurnikan total 3200 helai sebelum ia dapat mengisi potensi yang tersimpan dalam selnya. Esensi kayu dikonsumsi terlalu cepat. Wajah Lu Ming menjadi gelap dan dia mendesah. Dia telah memperoleh lebih dari 50.000 inti kayu dari suku elf. Dia pikir dia bisa menggunakannya untuk waktu yang lama, tetapi sepertinya dia telah meremehkan tingkat konsumsi alam kaisar surgawi.
Konsumsi tubuh terlarang di alam kaisar surgawi jauh melampaui harapannya. 50.000 saripati kayu tidak dapat mendukung terobosannya ke alam kaisar surgawi tingkat ke-9. Namun, klan peri masih berutang 100.000 inti kayu kepadanya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak perlu khawatir tentang kultivasinya di alam kaisar surgawi. Pada saat yang sama, Lu Ming memikirkan masalah lain, mutiara angin yang ganas. Lu Ming menyadari bahwa energi dalam manik angin yang ganas telah berkurang banyak. Bagaimanapun, angin kencang di manik angin kencang itu terbatas dan tidak ada habisnya. Angin kencang itu tidak akan pulih secara otomatis, dan semakin sering digunakan, semakin berkurang kekuatannya. Walau badai di dalam dapat menghancurkan seluruh galaksi, namun tetap saja terbatas. Lu Ming telah menggunakannya terlalu banyak akhir-akhir ini. Kekuatan yang dikeluarkan setiap kali telah mencapai atau mendekati tingkat ke-9 alam kaisar surgawi. Mengeluarkan gale yang setara dengan kaisar surgawi tingkat ke-9 menghabiskan banyak energi. Keberadaan dewa tingkat pertama, serangan berkekuatan penuh dapat menyebabkan kerusakan dahsyat pada sebuah planet. Jika beberapa tingkat lebih tinggi, menembus planet biasa bukanlah masalah. Sedangkan untuk kaisar surgawi tingkat ke-9, serangan berkekuatan penuh dapat menghancurkan sebagian besar langit berbintang, apalagi sebuah planet. Ini membutuhkan sejumlah besar gale. Lu Ming menemukan bahwa setelah menggunakannya selama jangka waktu ini, sekitar 1/10 angin kencang di manik angin kencang telah dikonsumsi. Masih ada 90% yang tersisa. Seiring dengan peningkatan level kultivasi Lu Ming, ia akan mampu mengeluarkan energi yang lebih kuat. Ia khawatir energinya akan segera habis. Setelah badai di dalam habis, mutiara badai tidak akan berguna lagi. Lupakan saja, itu kan benda eksternal. Kalau sudah dipakai, ya sudah dipakai. Lu Ming sangat berpikiran terbuka. Tidak apa-apa asalkan masih bisa digunakan sekarang. Ketika potensi selnya telah tersimpan hingga 100%, Lu Ming mulai memahami teknik pedang iblis agung. Teknik pedang iblis yang hebat sudah berada pada level pemula. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mengubahnya menjadi teknik rahasia dan menggabungkannya dengan sel-selnya. Oleh karena itu, kecepatan kultivasinya juga sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah tahun, Lu Ming telah mengolah teknik pedang iblis besar ke tingkat pemula. Ia mengubahnya menjadi seni rahasia dan menggabungkannya dengan sel. Dengan satu pikiran, dia mengaktifkan teknik pedang iblis yang hebat. Pedang iblis segera muncul di telapak tangan Lu Ming. Pedang itu sangat tajam dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Pedang itu dapat dengan mudah memotong senjata dewa. Mengedarkannya secara ekstrim, puluhan pedang iblis muncul di sekitar tubuhnya, siap membunuh. Ada satu metode serangan lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, teknik angin surgawi dan teknik disintegrasi hebat keduanya adalah teknik ofensif. Keduanya lebih matang dan kuat. Setelah menguasai teknik pedang iblis agung, Lu Ming mulai mempelajari keterampilan rahasia iblis biasa. Dia telah memperoleh seni rahasia iblis yang ditinggalkan oleh iblis tulang di tanah 10.000 kuburan. Ada sekitar 300 di antaranya. Sebelumnya, Lu Ming telah meluangkan waktu untuk memahami beberapa di antaranya tetapi dia belum selesai memahaminya. Sekarang setelah dia punya waktu, dia dapat memahaminya dengan benar. Semuanya diubah menjadi rune seni rahasia dan diintegrasikan ke dalam selnya. Setelah sekian lama berkultivasi, Lu Ming menyadari bahwa semakin banyak keterampilan rahasia yang ia kembangkan dan semakin banyak rune keterampilan rahasia yang terintegrasi ke dalam selnya, semakin kuat pula kekuatan energi tabu tersebut. Bukan peningkatan kuantitas, melainkan peningkatan kualitas. Dia masih jauh dari puncak kekuatan terlarang. Sekarang, dia memahami keterampilan rahasia biasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia telah berhasil memahami beberapa ratus keterampilan rahasia dalam 2 tahun. Keterampilan-keterampilan itu diubah menjadi rune keterampilan rahasia dan diintegrasikan ke dalam sel-selnya. Kemampuan Lu Ming telah sedikit meningkat. Setelah beberapa bulan penanaman, periode 3 tahun akhirnya berakhir. Mereka yang berpartisipasi dalam penilaian, selama mereka tidak meninggal, hampir semuanya telah kembali ke kota. Namun, Lu Ming menyadari bahwa jumlah orang telah berkurang setengahnya. Dengan kata lain, separuh populasi manusia mati di alam semesta yang gelap dan menjadi makanan bagi para setan jahat. Ketika pejabat langit mengumpulkan mereka, Lu Ming menyadari bahwa banyak tatapan dingin diarahkan kepadanya.
Mereka berasal dari ras malaikat. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan, menyebabkan wajah para anggota ras malaikat menjadi jelek. Niat membunuh terpancar di mata mereka. Baiklah, ujian Dark Universe sudah berakhir. Aku akan membawamu kembali ke kota Dreamsky dan pergi ke sumur jasa untuk memeriksa jasamu. Pejabat langit mengumumkan, dan kemudian memimpin semua orang kembali ke kota Dreamsky. Ada istana jasa di kota langit impian, dan sumur jasa terletak di istana jasa tersebut. Ada sebuah sumur emas di tengah istana Merit, dan cahaya warna-warni samar terpancar dari mulut sumur. Ini adalah sumur Merit. Selama darah roh iblis dituangkan ke dalam sumur Merit, secara alami akan menghitung poin Merit yang sesuai. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menuangkan darah roh iblis jahat ke dalam sumur pahala, lalu letakkan jimat giok yang diberikan oleh istana surgawi di atas sumur pahala. Sumur pahala secara alami akan menghitung pahalamu dan mencatatnya ke dalam jimat giok. Hanya mereka yang memiliki 5.000 poin prestasi dapat dianggap telah lulus penilaian prajurit surga dan menjadi prajurit surga resmi, prajurit surga tingkat 3. Kata pejabat langit, Tuan pejabat langit, berapa banyak poin prestasi yang saya butuhkan untuk menjadi prajurit langit kelas 2? Seseorang bertanya. Banyak orang di sini berasal dari berbagai ras besar, dan banyak tetua mereka telah bergabung dengan tentara surgawi. Namun, peraturan istana surgawi sangat ketat. Setelah menarik diri dari prajurit surgawi, apa yang mereka lihat dan dengar di dalam prajurit surgawi tidak dapat disebarkan. Oleh karena itu, seperti Lu Ming, para jenius dari ras-ras besar ini tidak memiliki petunjuk apapun tentang istana surgawi. Lu Ming juga menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Sekarang aku bisa memberitahumu. Secara teori, kamu harus memiliki 10.000 poin prestasi untuk menjadi prajurit surgawi kelas 3. Namun, karena kamu baru saja mengikuti penilaian, persyaratannya telah diturunkan menjadi 5.000 poin prestasi. Jadi, secara teori, 10.000 hingga 100.000 poin prestasi semuanya adalah prajurit surgawi kelas 3. Selama Anda mengumpulkan lebih dari 100.000 poin prestasi, Anda akan menjadi prajurit surgawi kelas 2. Antara 100.000 hingga 1 juta poin prestasi, Anda akan menjadi prajurit surgawi kelas 2. 1 hingga 10 juta poin prestasi adalah prajurit surgawi kelas 1. Jika mereka memiliki lebih dari 10 juta poin prestasi, mereka akan menjadi jenderal surgawi. Petugas langit menjelaskan. Semua orang mengangguk. Namun, mereka tidak tahu berapa banyak iblis yang harus mereka bunuh untuk mendapatkan 10.000 poin prestasi. Jumlah darah roh iblis yang aku peroleh seharusnya sudah cukup. Lagi pula, aku telah membunuh lebih dari selusin iblis tingkat kaisar surgawi. Ini seharusnya cukup. Banyak pikiran yang terlintas di benak sebagian orang. Bab 4021, Kesulitan dalam memperoleh poin prestasi. Baiklah, saya sudah memberitahu Anda peraturannya. Salah satu dari Anda boleh maju dan memulai ujian. Kata pejabat langit, aku akan melakukannya. Seketika, seorang pemuda melangkah maju dan sampai di tepi sumur pahala. Kemudian, dengan lambaian tangannya, botol-botol giok berterbangan satu demi satu. Botol-botol giok ini berisi tetesan darah roh iblis jahat. Lu Ming melirik dan menemukan ada sekitar 200 tetes darah roh iblis. Mengenai darah roh iblis jahat, tidak mudah menentukan dari alam mana iblis jahat itu berasal. Pemuda itu melambaikan tangannya, dan tutup botol giok itu pun terbuka. Tetesan darah roh iblis jahat pun mengalir keluar dan masuk ke dalam sumur pahala, dan cahaya warna-warni di dalam sumur pahala itu pun langsung menjadi lebih kuat. Pemuda itu menunggu dengan gugup. Dalam waktu kurang dari 1 menit, serangkaian angka tiba-tiba muncul di atas sumur prestasi. 865. Angka ini muncul di atas sumur prestasi. 865 poin prestasi. Gagal. Gagal dalam ujian. Mengambil kembali jimat giok dan poin prestasi. Dengan lambaian tangannya, pejabat langit itu mengambil jimat pemuda itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah membunuh begitu banyak iblis, bagaimana mungkin aku hanya mendapatkan 800 poin prestasi? Pemuda itu berteriak tak percaya. Seberapa kuat iblis yang kau bunuh? Biar ku beritahu, iblis kaisar surgawi tingkat pertama biasa paling-paling hanya bernilai 1 poin medali. Kata pejabat langit itu dengan dingin. Apa? Wajah pemuda itu pucat. Bukan hanya dia, yang lainnya juga sama.
Iblis Kaisar Surgawi tingkat pertama hanya bernilai 1 poin prestasi, yang terlalu tidak berharga. Beberapa pemuda tampak putus asa saat membandingkan darah roh iblis yang telah mereka peroleh. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya didasarkan pada kultivasi. Semakin besar potensi iblis jahat, bahkan jika ranahnya rendah, poin kontribusinya tetap mengejutkan. Kata pejabat langit, hal ini memberi banyak orang harapan. Potensi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditentukan dengan mata telanjang. Tentu saja, semakin berbakat seseorang, semakin besar pula potensinya. Tentu saja, hal ini belum tentu terjadi. Beberapa orang yang bijak tampak bodoh, dan orang-orang yang berbakat hebat baru matang setelahnya. Mereka tidak menunjukkan bakat mereka di awal, tetapi potensi mereka sangat mengagumkan. Beberapa orang mungkin tampak sangat berbakat pada awalnya, tetapi potensi mereka sangat terbatas. Siapakah yang tahu jika ada iblis yang memiliki potensi luar biasa di antara iblis-iblis yang telah dibunuhnya? Pemuda tadi mundur karena kalah. Segera, pemuda lain melangkah maju. Namun, pemuda itu hanya memperoleh sedikit lebih dari 1000 poin prestasi. Dia tereliminasi. Setelah itu, 5 hingga 6 pemuda melangkah maju, tetapi tidak ada satu pun yang lolos. Yang tertinggi hanya memiliki lebih dari 4000 poin prestasi. Ketika pemuda ke-8 naik, poin prestasinya akhirnya mencapai 5000. 5535. Asyik, di atas sumur pahala, angka itu terbang langsung ke jimat giok dan menghilang. Kemudian, jimat giok terbang kembali ke tangan pemuda itu. Selamat telah menjadi prajurit surgawi kelas 3. Token giok itu adalah token giok identitasmu. Token itu berisi informasi dan poin prestasimu. Simpan baik-baik. Kata pejabat langit. Terima kasih banyak, Tuan Pejabat Langit. Pemuda itu sangat gembira. Sambil menyimpan jimat giok, dia berjalan ke sisi pejabat langit. Selama seseorang lulus ujian, mereka akan berdiri di bawah langit resmi dan menunggu instruksi lebih lanjut. Setelah itu, satu persatu, para pemuda melangkah maju. Luming menyadari bahwa tingkat keberhasilannya sebenarnya tidak tinggi. Hanya sekitar 1/5 dari waktu. Lebih dari 10.000 poin prestasi. Tiba-tiba, terdengar teriakan tanda bahaya. Di tepi sumur pahala, seorang pemuda berdiri gagah perkasa. Orang ini, dandan melengkungkan bibirnya, karena pemuda ini adalah malaikat bersayap 10 dari ras malaikat, Rafael. Poin pencapaian orang ini sebenarnya melebihi 10.000. Dia memang seorang jenius tingkat atas yang menguasai senjata pembunuh yang hebat. Banyak orang yang tewas di tangannya adalah iblis tingkat tinggi, dan ada beberapa kaisar dewa tingkat ke-7 atau ke-8. Lumayan, kamu lulus. Pejabat langit itu mengangguk puas. Setelah menyimpannya, Lafayette datang ke sisi pejabat langit dan berdiri dengan bangga, menatap Luming dengan provokatif. Apa yang dia maksud ialah, ayolah, kita berkompetisi dan lihat siapa yang memiliki poin prestasi lebih banyak. Sampah. Luming bergumam pada Lafayette tanpa bersuara. Namun, Rafael dapat melihatnya. Wajahnya berubah muram dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kelompok orang berikutnya yang mengikuti ujian semuanya adalah para jenius. Paling sedikit yang bisa mereka dapatkan adalah 5000 poin prestasi, dan paling banyak bahkan bisa mendekati 20.000. Mereka yang memiliki poin prestasi mendekati 20.000 semuanya sangat kuat. Mereka telah menggunakan kartu truf mereka atau mengerahkan seluruh kemampuan mereka, dan kekuatan tempur mereka bahkan telah melampaui Kaisar Dewa tingkat 9. Itu dia. Dia baik-baik saja. Pada saat ini, Luming menemukan seorang pemuda. Lautan yang berlumuran darah. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dalam ras darah dan salah satu kandidat dalam daftar pilihan surga alam semesta. Dia naik sekarang. Dengan kekuatannya, dia seharusnya memasuki wilayah level 3. Sekarang belum giliran wilayah 3 serangan. Seseorang merasa bingung. Kamu salah. Dia tidak pergi ke wilayah level 3, tetapi ke wilayah level 2. Di wilayah level 2, benar juga, lagi pula, kultivasi Scarlet Cloak agak rendah. Agak berbahaya untuk pergi ke wilayah level 3, tapi lebih aman untuk tetap di wilayah level 2. Hehe, ku dengar dia hampir mati di wilayah level 2. Sepertinya dia memang seperti itu dan tidak sesuai dengan namanya. Beberapa orang berdiskusi,
Tetapi mereka tidak sengaja merendahkan suara mereka karena mereka semua adalah para jenius tak tertandingi yang telah memasuki wilayah level 3 untuk berpartisipasi dalam penilaian. Mereka sama sekali tidak takut dengan lautan dalam jubah darah. Ekspresi Changming si jubah merah tampak jelek. Dia melirik orang-orang itu dan tidak mengatakan apa-apa saat dia pergi untuk memeriksa. Pada akhirnya, poin prestasi yang diperolehnya mendekati 30.000. Bahkan Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jubah merah tua itu memang kuat. Di jajaran Gunung Delapan Ular, tidak ada iblis yang dapat menandinginya. Diperkirakan jumlah iblis Kaisar Surgawi tingkat 9 yang tewas di tangannya tidak sedikit. Itulah sebabnya dia bisa memperoleh begitu banyak poin prestasi. Jika Lu Ming dan yang lainnya tidak merampas sejumlah besar darah roh iblis dari para iblis di puncak Fajar Surgawi, mereka tidak akan memperoleh begitu banyak darah roh iblis. Bahkan sekarang pun, mereka tidak merasa percaya diri. Dengan sangat cepat, orang-orang yang mengambil bagian dalam ujian wilayah tingkat 2 hampir selesai giliran mereka. Pada saat ini, Ling Yuwei melangkah maju dan mengeluarkan darah spiritual iblisnya. Sebanyak itu, di tempat kejadian, mata semua orang terbelalak kaget saat melihat Ling Yuwei mengeluarkan darah iblis jahat. Jika kita kesampingkan kualitasnya, kuantitasnya saja sudah terlalu mengejutkan. Kultivasi Ling Yuwei hanya pada tingkat ketiga alam Kaisar Surgawi, bagaimana mungkin dia bisa membunuh begitu banyak iblis? Selain Lu Ming dan beberapa orang lain, sisanya dipenuhi keraguan. Itu termasuk pejabat langit. Ketika pejabat langit melihat Lu Ming, dan Ling Yuwei meninggalkan pegunungan Delapan Ular dan kembali ke kota, dia mengira mereka pengecut dan telah pergi lebih awal. Pejabat langit tidak mempercayai Lu Ming dan yang lainnya ketika mereka mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan penilaian. Pada saat ini, tidak dapat dielakkan lagi kalau dia akan sedikit tercengang. Darah roh iblis jahat yang begitu banyak, mungkin semuanya bermutu rendah. Jika semuanya adalah darah roh iblis jahat tingkat Kaisar Surgawi tingkat pertama, tidak peduli berapa banyak, itu tidak akan mencapai 5.000 poin prestasi. Seorang malaikat mencibir.